wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasakhal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa menjelaskan ceramah secara online. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Langsung saja, saya di sini akan menerangkan tentang keutamaan memakmurkan masjid. Hampir semua waktu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dihabiskan di dua tempat, yaitu medan dakwah atau jihad dan masjid. Oleh karena itu, ketika kita membaca kitab-kitab hadis, akan didapati sekian banyak hadis yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang ada di dua tempat tersebut, yaitu medan jihad atau dakwah dan masjid. Dari sini kita mengetahui bahwa memakmurkan masjid sudah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Harus kita ketahui pula bahwa memakmurkan masjid memiliki keutamaan yang besar, di antaranya sebagai berikut. 1. Memakmurkan masjid adalah salah satu tolak ukur keimanan seseorang dan salah satu sarana meraih hidayah dari Allah. Allah berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mempersaksikan keimanan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Suraih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dan Amr Ibnul Haris bahwa Daris yakni Abu Sunnah pernah menceritakan kepadanya dari Abul Haisam dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian melihat seorang lelaki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Yang kedua, memakmurkan masjid termasuk amalan yang akan mendatangkan naungan Allah pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dan dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang telah berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Yang ketiga, seseorang yang memakmurkan masjid berarti telah mendatangi tempat yang paling dicintai Allah dari tempat-tempat yang ada di negerinya. Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ketenangan dan rahmat akan meliputi orang yang memakmurkan masjid. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat akan meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, memakmurkan masjid adalah bentuk memuliakan masjid, yang ini merupakan perintah Allah. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buyut atau rumah-rumah yang termaktub dalam ayat adalah masjid-masjid ini yang Allah memerintahkan agar dibangun atau diramaikan, dimuliakan dan disucikan. Tafsir Ibnu Katsir. Yang keenam, Allah mencela orang yang menghalangi orang-orang yang hendak memakmurkan masjid. Allah berfirman, "Faman atlamu mimman mana'a masajida lillahi an yunkara fi yasmu wa sa'a fi kharabiha." Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.